Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanta Auhel Rusyadi, program studi agronomi dari kelas dasar ilmu tanah kelas M dengan NIM 211510101027. Nah, di sini pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas tentang yang berjudul karakteristik tanah salin. Nah, untuk pendahuluan, yang pertama itu ada tanah, itu merupakan media utama bagi tumbuhan, yang bagaimana untuk mendapatkan pertumbuhan tanaman yang baik dan produksi yang tinggi tidak hanya membutuhkan unsur hara yang baik dan seimbang. Nah, akan tetapi tanaman juga memerlukan lingkungan fisik, kimia, dan biologi yang baik dan seimbang sehingga tanaman bisa tumbuh dengan maksimal. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pengertian tanah salin. Nah, apa sih itu tanah salin? Mungkin dari teman-teman sekalian masih asing dengan apa sih itu tanah salin. Nah, tanah salin itu merupakan tanah yang mengandung garam tinggi dan mudah larut dengan jumlah yang cukup besar bagi kebanyakan pertumbuhan tanaman. Nah, jadi tanah salin ini mengandung garam yang cukup tinggi bagi pertumbuhan kebanyakan tanaman. Bagi kebanyakan tanaman, dari sekian banyak tanaman itu kebanyakan garam yang dimiliki oleh tanah salin itu sangat tinggi gitu. Nah, garam yang tinggi berpengaruh pada tanaman karena tumbuhan tidak terlalu membutuhkan natrium dalam jumlah yang banyak. Nah, tumbuhan tidak terlalu membutuhkan natrium. Akan tetapi, jika natrium ini masuk ke dalam jaringan pada tumbuhan dan melebihi batas ambang pada toleran dari tumbuhan tersebut, maka tanaman itu akan mengalami keracunan. Nah, untuk yang selanjutnya masuk ke sifat fisika, kimia, dan biologi tanah salin. Nah, pada umumnya tanah salin itu nilai pH-nya itu 8,5 sampai 10. Nah, pH tanah yang tinggi akan mempengaruhi dan menurunkan ketersediaan jumlah hara mikro seperti Fe, Cu, Zn, dan sebagainya. Selain itu, pH yang tinggi atau lebih dari 7,5, maka kandungan kalsium yang tinggi akan mengikat fosfat sehingga ketersediaannya akan menurun. Nah, untuk istilah salin digunakan untuk menggambarkan tanah yang memiliki kadar garam tinggi di dalam larutan tanah yang sangat tinggi. Nah, presentase dari Na pada koloid tanah salin itu di bawah 15% dan pH-nya di bawah 8,5. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada klasifikasi tanah salin. Nah, menurut Follett et al. Tahun 1981 dalam Barus dan Rauf 2021 mengklasifikasikan tanah menurut salinitas menjadi 3 kelompok. Nah, ini dikelompokkan menjadi 3 itu berdasarkan pengukuran daya hantar listrik. Nah, yang pertama, tanah salin yang memiliki daya hantar listrik melebihi 4,0 mmHOS per cm dan pH lebih dari atau sama dengan 8,5 dan NaDD kurang dari 15%. Yang kedua yaitu tanah sodik. Tanah sodik ini memiliki daya hantar listrik kurang dari 4,0 mmHOS per cm, pH lebih dari 8,5 dan NaDD-nya lebih dari 15%. Nah, yang ketiga, yang terakhir ada tanah salin sodik memiliki daya hantar listriknya lebih dari 4,0 mmHOS per cm, pH lebih dari 8,5 dan NaDD lebih dari 15%. Nah, untuk yang selanjutnya ada peluang peningkatan produktivitas lahan. Untuk peluang yang pertama, berdasarkan penyebab salinitas, yaitu ada masuknya air laut melalui sungai yang dibuat sebagai saluran pembuangan pada musim hujan. Nah, di sini air laut yang masuk ke dalam lahan, saluran pembuangan, dan bisa masuk ke dalam lahan hingga lebih dari 1 km. Nah, di sini cara dalam mengendalikan air laut agar tidak masuk tersebut menjadi
peningkatan produktivitas. Jika air laut tidak memasuki lahan, maka tidak akan ada terjadinya salinitas gitu. Untuk yang kedua ada tidak tersedia saluran irigasi. Nah, tidak tersedianya saluran irigasi ini juga menyebabkan adanya salinitas dan meningkatnya salinitas. Nah, bila fasilitas irigasi itu terpenuhi, maka lahan sawah pada musim kemarau itu juga dapat dimanfaatkan untuk palawija dengan dukungan air irigasi yang bebas garam. Nah, untuk yang ketiga yaitu melakukan penanaman tanaman yang toleran terhadap salinitas, yang dia walaupun salinitasnya tinggi, tetapi tanaman tersebut bisa tetap hidup dan tetap berproduksi. Nah, ada satu varietas ciherang yang memiliki ketahanan terhadap salinitas. Untuk yang keempat, tanaman musim kemarau. Nah, ketika musim kemarau, tingkat salinitasnya akan lebih tinggi lagi. Nah, itu otomatis tanaman palawija akan mengalami dampak dan terkendala akibat tingginya salinitas tersebut. Nah, maka ada satu penelitian yang meneliti varietas kacang hijau, varietas Vima 1 dan juga galur kedelai argopuro itu dapat bertahan pada musim kemarau dan pada lahan salinitas. Nah, meskipun jumlahnya produksinya masih sedikit, tapi jika diimbangi dengan teknik budidaya yang bisa mengurangi salinitas dan mengurangi akibat buruk dari salinitas, maka produktivitas varietas tersebut dapat ditingkatkan. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.